Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurniawan di Grup Komputer Channel. Oh ya teman-teman, kali ini saya mau sedikit review ya. Jadi kemarin ceritanya saya habis membeli kamera SLR, tipenya Canon 750D. Oke, kenapa saya memilih kamera ini? Sebenarnya kamera ini tergolong kamera SLR yang entry level, tapi dengan spesifikasi yang menurut saya cukup bisa mengakomodasi kebutuhan saya dari sisi fotografi maupun videografi. Untuk alasan utama saya membeli Canon 750D sebenarnya untuk kebutuhan videografi saya, karena pertimbangannya Canon 750D ini sudah bisa melakukan perekaman Full HD di 30 fps. Kenapa 30 fps? Ya karena mentoknya di 30 fps, dan untuk yang level atasnya bisa 60 fps, tapi saya nggak butuh, karena saya nggak butuh untuk kebutuhan slow motion, hanya untuk kebutuhan recording, untuk kebutuhan YouTube saja. Dan saya rasa untuk 750D ini sangat menurut saya cukup mumpuni lah, dan dari kualitas hasilnya pun nggak kalah dengan kamera-kamera yang mungkin keluaran terbaru, baik itu seri 800D maupun di atasnya di 850D. Walaupun dia sudah bisa merekaman Full HD 60 fps, tapi dari sisi kualitas menurut saya masih 11-12 masih bisa di compare lah, istilahnya bisa menyeimbang, istilahnya ngimbangi lah, istilahnya lebih bisa ngimbangi. Terus kenapa milih SLR? Pertimbangannya adalah saya mau upgrade dari kamera saya yang sebelumnya. Yang saya pakai kali ini adalah Canon G7X Mark II, yang which is yang point of shoot camera, yang nggak perlu ribet-ribet ngatur ISO dan lain-lain, settingan lain-lain, cukup record atau jepret langsung gambar sudah jadi. Sebenarnya kalau untuk kondisi low light, G7X masih menang dari Canon 750D ini. Tapi kalau di compare dengan kondisi yang dalam tanda petik yang cukup lighting, yang cukup, yang proper, saya rasa masih bisa dibandingkan. Lantas kelebihan lagi yang bisa saya ambil dari 750D dibanding sama kamera saya yang sebelumnya yang Canon G7X Mark II ini, dia ada mic inputnya, jadi seperti yang ini. Jadi dia ada mic inputnya, saya bisa pasangkan mic, jadi untuk kualitas audionya bisa saya upgrade daripada yang audio mic bawaan, audio bawaan dari mic bawaan dari Canon G7X Mark II. Oke, lantas kenapa milih ini? Ini kayaknya looknya lebih profesional, kayak tukang foto ya. Tapi kalau pegang yang G7X itu kayak semacam kayak apa ya, kalau pegang itu kayak turis nyasar. Jadi kayaknya lebih dilihatnya kayaknya lebih proan yang ini ya, lebih pro yang ini. Oke, sebenarnya kalau kualitas ya kalian bisa bandingkan sendiri lah nanti dari hasil. Saya akan tunjukkan dari hasil kualitas foto sama video di video saya selanjutnya. Oke, lantas untuk spesifikasi yang lain, karena saya nggak begitu hafal ya, tapi yang saya notice itu sebenarnya spesifikasi dari 750D itu dia sudah untuk megapikselnya, dia untuk megapikselnya sudah 24 megapiksel ya, 24 megapiksel. Lantas sebentar, saya coba cari. Sebenarnya kalian kalau untuk review detailnya untuk spesifikasi sebenarnya banyak sudah di ini ya, di YouTube atau tinggal di googling aja. Tapi saya coba akan bacakan saja untuk memperlama waktunya biar durasinya lebih lama. Sedikit tricky ya. Oke, jadi ini spesifikasinya. Jadi dia itu sensornya sudah menggunakan APS-C CMOS sensor ya, ISO-nya 100 sampai 12.800. Lantas dia sudah pakai LCD articulated screen, which is fully articulated. Jadi dia kalau misalkan buat
ngevlog, jadi kita bisa untuk ngatur framingnya lebih gampang karena dia sudah pakai flip articulated, which is kalian bisa menempatkan posisi frame sesuai dengan posisi yang pas gitu. Oke. Jadi kelebihannya itu lagi tadi saya lupa sebutkan, yang pasti dia sudah touchscreen, lantas dia sudah optical pentamirror viewfinder, dia 5 fps continuous shooting, lantas tadi yang sudah saya sebutkan full HD, resolusi videonya built-in wireless, NFC ada, lantas bobotnya sendiri 555 gram, dimensinya 132 x 101 x 78 mm. Biasanya ini ya, diluncurkannya launchnya itu di Februari 2015, jadi usianya kalau 2001 sekarang kurang lebih sudah 6 tahun ya. Tapi kalau dengan usia 6 tahun menurut saya ini sudah masih cukup bisa ini ya, bisa dipakai lah, maksudnya cukup bisa dipakai di 2021 pun. Oke, sensor 24 megapiksel entry level, kebetulan ini pakai lensa kit 1855 mm ISSTM, juga dikenal sebagai KISS X8i atau T6i kalau modelnya. Oke, itu tadi sedikit apa ya, ulasan dari Canon 750D. Untuk hasil foto dan videonya kalian bisa saksikan di video saya berikut ini. Lihat ikan dan lihat ikan. Tumbas. Iya, tumbas apa? Mau tumbas jajan. Tumbas jajan sih. Tumbas jajan apa? Tumbas jajan. Tumbas jajan apa? Oh, tumbas jajan apa? Sini. Lihat ikan ayo. Lihat ikan ayo. Lihat ikan ayo. Mau jajan apa? Apa? Jajan apa? Jajan apa? Jajan apa dong? Jajan apa? Mau? Apa itu jajannya? Jajannya apa itu? Jajannya apa itu? Ayam datang. Jajannya apa? Ayam datang. Jajan apa? Jajan apa dong? Ayam datang. Oh, jajan apa? Jajan apa dong? Jajan apa? Bebek. Belum foto kamu. Belum foto loh kamu. Oh, itu pus ayo lihat pus ayo. Bisa lawan ke oman we Lihat pus ayo. Ayo lihat pus ayo. Iya, jajan. Mana jajan? Mau yang mana? Jajan, topron suling. Klopo. Mau klopo? Klopo ayah? Mau? Ini nggak ada jajan ininya. Klopo ayah, mau ya? Mana? Klopo? Oh, itu anu loh. Bukan butir itu. Klopo ini mau enak ini ya? Mau? Ini ya, enak ini yang kuning ini ya. Mari ke pasar tapi aku gak belanja. Yang kuningnya ya. Coba ngecek kendang balik aku enggak oman tempe. Niku mawon.
Oke, jadi itu tadi sedikit ulasan mengenai Canon 750D. Kalau menurut kalian dirasa manfaat, kalian bisa like. Kalau nggak suka tinggal dislike. Kalau ada kritik saran, kalian bisa tulis di bawah video saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, oh ya satu lagi ya. Jadi di SLR ini Canon 750D ini bisa merekam di Full HD 30 fps non-stop 30 menit ya, setengah jam. Jadi saya sudah tes 30 menit dan kelebihannya nggak panas sama sekali ya. Jadi di bodinya nggak panas sekali. Mungkin kalau di compare sama Sony A6000 atau yang 6300 itu kan masalah utamanya overheat. Ini saya buat record siang-siang nggak ada masalah, 30 menit non-stop. Saya menggunakan SanDisk Extreme Pro, jadi nggak ada masalah. Jadi buat kalian yang memang fokus di YouTube, yang seneng record dengan durasi yang cukup lumayan panjang, di compare sama kayak mirrorless ataupun point of view kamera kayak yang di 7X ini, kalau nggak salah 17 menitan lah. Saya 17 menit dia sudah stop recording langsung sendiri. Kalau ini 30 menit full. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar 750D kamera ini, kalian bisa sekali lagi bisa tulis di bawah video saya. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak video lagi yang lebih bermanfaat nantinya. Saya Gunawan di Global Motor Channel. Sampai jumpa.